Yang lebih parah juga dari maksiat itu adalah apa? Annal ma'asiya tazra'u amsalaha. Bahwasanya maksiat itu bisa memancing atau memunculkan maksiat yang semisalnya. Contoh, bohong. Satu kali kita bohong. Kita bohong satu, dari mana? Dari sana gitu. Ya, dari tempat ini. Padahal kita nggak dari sana. Maka kita kan ditanya lagi kan, di sana ngapain? Nah, kita bilang lagi, begini. Jadi satu kali kebohongan, kita niatnya mau berbohong satu kali, tapi nggak bisa. Kita akan melakukan kebohongan berikutnya lagi. Demikian pula maksiat. Satu maksiat akan memancing maksiat yang lainnya lagi. Akan memancing maksiat yang lainnya lagi. Perhatikan. Anggaplah misalnya kita buka HP, kemudian ada maksiat. Kalau kita tinggalkan, kita geser set, selesai, aman. Sudah aman ya? Kalau kita tinggalkan aman sudah. Kita geser. Tapi kalau misalnya kita klik, masuk. Sampai di situ cukup? Akan keluar dia? Enggak, dia akan lari lagi ke lebih jauh lagi. Betul begitu? Iya, itulah maksiat. Memancing, menarik maksiat yang berikutnya lagi. Dan ini adalah kebahagiaan sementara yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Kenapa kesengsaraan? Karena kalau dia benar-benar orang yang soleh, maka setelah dia melakukan itu, dia akan menyesal. Dia akan apa? Menyesal. Padahal dia bisa menghindarinya. Dia bisa menghindarinya, tapi dia tidak menghindari. Maka setelah dia lakukan, dia akan apa? Menyesal. Itulah maksiat. Dan biasanya maksiat yang dilakukan seseorang, kalau dia sudah lakukan maksiat, apakah dia puas dengan maksiat yang sudah dia lakukan? Tidak. Nanti dia lakukan lagi, dia menyesal. Nanti dia lakukan lagi. Setelah itu dia menyesal lagi. Nanti dia lakukan lagi. Gitu. Tidak pernah berhenti maksiat itu untuk memancing, memanggil yang lainnya lagi. Wa yuwallidu ba'dhuha ba'dhan. Dan akan melahirkan kemaksiatan yang lain dan kemaksiatan yang lain berikutnya lagi. Maka mana yang lebih enak? Menghindarinya atau melakukannya? Yang lebih enak, lebih mudah menghindarinya. Kalau menghindari satu kali saja dilakukan, sudah selesai. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, waduh, kan banyak nanti kita lakukan. Menyesal di sini, lakukan lagi, menyesal di sini, lakukan lagi, akhirnya dia nggak bisa lepas dari maksiat yang dia lakukan. Seperti itu kondisinya orang yang melakukan maksiat. Maka ini adalah kesenangan, ya, berujung kepada kesengsaraan. Apa kesengsaraannya? Itu tadi, gundah gulana. Apalagi kalau dia belajar, dia ta'lim, gundah gulana muncul dalam hatinya. Aduh, kenapa saya tadi begitu? Saya menyesal, dia tinggalkan. Tapi besok begitu lagi, kenapa saya begitu? Menyesal lagi, dia tinggalkan. Ya kan? Semoga Allah menjaga kita semua. Dan ini berat, bukan perkara ringan, berat. Makanya kita perlu sama-sama saling ingat mengingatkan. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman. Kita saling ingat mengingatkan. Supaya juga kita keluar dari kerugian yang Allah sebutkan dalam surah Wal Asr. Ya kan? Kita keluar dari kerugian. Di antara yang keluar dari kerugian adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan mereka saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu fikum. Ya, itulah maksiat. Taib. Kata sebagian ulama salaf, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara siksaan orang yang melakukan kejelekan adalah kejelekan yang berikutnya lagi. Itu siksaan. Itu bukan nikmat, itu siksaan itu. Kenapa siksaan? Seandainya dia melakukan satu kejelekan langsung dia tinggalkan, ini mudah. Tapi kalau dia lakukan kejelekan, melangkah lagi kejelekan berikutnya, melangkah lagi kepada kejelekan berikutnya, semakin jauh dia, semakin sulit dia untuk kembali. Dan itu siksaan bagi orang yang paham. Siksaan itu. Dan kita paham, kita belajar, kita tahu. Makanya itu menjadi siksaan bagi kita sendiri. Ya, bagi kita sendiri. Jadi kata para ulama kita, di antara bentuk
siksaan orang yang melakukan kejelekan adalah dia melakukan kejelekan yang berikutnya lagi. Wa inna min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Dan di antara pahala orang yang melakukan kebaikan adalah dia bisa melakukan kebaikan berikutnya lagi. Nah, kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita akan melakukan kebaikan berikutnya lagi, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.